Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali dengan saya Andre. Maaf kalau saya menggunakan voice note. Saya hanya menyampaikan sedikit aja perihal gunjingan-gunjingan atau tanggapan-tanggapan miring mengenai apa tujuan saya membuat video ini, ya kan? Bahwa mereka bilang bahwa saya menjelekkan agama yang terdahulu. Nah, di sini aku pengen mencari di mana letaknya menjelekkan, ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya cuma mau mengatakan kepada para haters ya yang bilang, emang situ siapa? So artis, so terkenal. Saya tidak ada tujuan ke situ. Saya juga nggak minta di subscribe. Bener, tidak, nggak apa-apa kok. Saya cuma memberikan sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Tapi apa tujuannya? Apa tujuannya gue bikin video itu? Kan lu kayak ngerusak agama, Andre. Ngerusak. Gue punya keluarga. Yang Katolik dan Protestan. Syukur-syukur mereka mau terima, ya kalau enggak ya sudah. Dan saya ingin memberikan sebuah kebenaran kepada mereka. Saya merasa 42 tahun saya dibohongi. 42 tahun dibohongi ajaran gereja. Ya. Kenapa saya bilang dibohongi ajaran gereja? Karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Beberapa contoh yang ayat-ayat yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya. Pertama mengenai perjanjian lama, yang dimana firman Allah di situ tidak diikuti oleh umat Kristiani, tetapi malah dijalankan oleh umat Islam, yaitu wudhu, pelepasan alas kaki, berhijab, berdoa, wajah menempel ke tanah, dan macam-macam deh, ya, segala macam. Banyak yang dilakukan oleh umat Muslim. Juga perihal ketuhanan si Yesus itu sendiri. Saat saya membaca Alkitab selama 2 tahun, mendalami Alkitab, saya bukan orang bodoh. Saya juga awalnya sih saya nggak paham kok. Bener, saya tahu Tuhan Yesus udah, ya, sang juru selamat. Oke. Saya tahu itu. Tapi pada saat saya mendalami perjanjian lama dan perjanjian baru, adanya kontradiksi di situ. Ya. Dari ajaran gereja sendiri. Terus siapa Paulus? Bagaimana bisa Paulus ikut campur untuk urusan-urusan Alkitab perjanjian baru? Di situ yang saya mempertanyakan. Ada beberapa ayat-ayat semuanya bahwa Yesus mengakui dirinya diutus. Kenapa sesuatu hal yang sudah mudah, yang sudah diberitakan di Alkitab, tapi pada saat kita memahami, tapi selalu dikonter dengan kata-kata kiasan atau lain sebagainya. Oh, bukan begitu artinya, Andre. Artinya itu begini-begini, itu ada kaitannya. Oke, kenapa jadi dipersulit? Sebenarnya sudah mudah, saya udah paham. Tapi kenapa dipersulit? Oh, ini maksudnya begini. Oh, ini maksudnya begini. Nggak habis pikir sayanya. Paham nggak maksudnya? Sudah aku paham di Alkitab itu. Misalkan, oh, Yesus diutus hanya untuk kaum Israel aja. Oh, nggak gitu. Itu nanti nubuatnya begini. Itu harus ke seluruh bangsa-bangsa. Ini begini. Ini gini. Terus kenapa Yesus bicara seperti itu? Hanya diutus oleh Bani Israel saja. Kan gitu. Gue kasih contoh gini deh. Kita persimpel aja. Kita kasih contoh handphone. Nah, di handphone itu ada manual book. Ya. Disertakan manual book. Saya nggak ngerti
Handphone ini kegunaannya, gue tahu ini kegunaannya, ya, fungsinya bisa telepon, bisa chat, bisa SMS, bisa internet. Saya tahu. Tapi ada beberapa fungsi-fungsi yang kita nggak pahamin. Di situ kita ada manual book. Begitu juga motor, begitu juga mobil, begitu juga laptop, semuanya ada manual book. Ya. Kita buka, kita pahamin. Kan di situ tidak ada yang namanya, oh ini harusnya begini. Oh enggak, bukan ini maksudnya begini. Kan enggak begitu itu. Kita sudah memahami di situ. Itu intinya. Ya. Ini bukan menyamain-nyamain Alkitab, enggak, bukan. Ini salah satu contoh aja contoh. Nah, kita udah paham. Sebenarnya begini. Yang memahami handphone ini siapa? Bukan si pengguna, tapi si sang penciptanya yang memahami betul handphone ini. Tapi misalkan manual book ini ditambahin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ditambahin. Ini adanya begini. Nggak sesuai sama handphonenya nih. Tapi orang percaya sama tambahan di manual book ini. Nah, persis halnya seperti Alkitab atau Al-Quran. Ini agama ini ada manual booknya. Kalau enggak, misalkan kalau udahlah gue ateis aja lah, netral. Gue nggak masuk Islam, gue nggak masuk Kristen, netral aja, gue ateis aja. Yang penting gue percaya sama Tuhan. Ibarat gue megang handphone tanpa ada manual book. Ibarat gue nggak ngerti. Gue cuma tahu ini bisa telepon, SMS, udah. Gue nggak peduli isinya kayak gimana. Ketinggalan dong jadinya. Komputer juga begitu, mobil juga begitu. Gue nggak tahu jeroannya, gue nggak ngerti lah, bodo amat. Tapi pas rusak, apa? Motor misalkan, oh ini busnya di sini, ininya di sini, ini di sini. Nah pas rusak, lu nggak ngerti, dibohongin sama orang. Itu kalau seandainya gue ateis, contoh aja. Nah makanya di situ agama, ini contoh simpelnya ya aja, contoh simpel aja, bodohnya aja. Alkitab atau Al-Quran itu adalah manual book. Ya. Makanya di situ banyak orang nggak paham definisi Islam apa, definisi Kristen apa. Banyak orang bisa menjawab, oh definisi Islam begini Andre, berserah diri, begini. Iya, saya tahu. Saya nggak baca Al-Quran, nggak baca Alkitab pun saya bisa jawab seperti itu. Itu hal yang standar banget. Yang tahu apa tujuan kita hidup, apa tujuannya kita, beragama ini siapa? Seperti halnya handphone. Sang pencipta yang ciptain kita, yang sebenarnya memahami di sini. Maka itu adanya manual book itu. Nah, kalau lu nggak ngerti, Andre, kenapa definisi Islam itu sendiri, kenapa lu masuk Islam? Ya karena gue ngelihat hanya pertama firman Allah yang ada di situ, yang ada di Perjanjian Lama. Ini belum ada Kristen, belum ada Islam. Tapi seiring waktu, kenapa Islam yang menjalankannya? Ada lagi yang bilang, Al-Quran itu nyontek nih dari Alkitab. Oke, anggap aja nyontek. Ya, maaf saudara-saudara Muslim. Anggap aja lah, ini kita anggap aja nyontek. Iya oke nyontek. Tapi siapa yang jalanin? Umat Muslim kan? Udah. Lu mau bilang nyontek? Iya udah nyontek. Iya. Kenapa? Tapi ironisnya, yang nyontek ini buta huruf dan tidak dapat menulis. Bagaimana caranya mereka menyontek? Bagaimana caranya beliau menyontek? Nabi Muhammad ini tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi karena firman Allah memberikan ke dia. Dan Nabi Muhammad meneruskan firman-firman Allah itu kepada manusia. Itu seperti halnya pendahulunya Nabi Ibrahim segala macam, termasuk Nabi Isa. Jadi
Jadi intinya poinnya yang gue bikin video itu, kenapa nggak lu ngikutin firman Allah? Kenapa malah ngikutin di perjanjian baru? Dan si penjahat Paulus ini yang mau abrik segala macam, menuhankan segala macam, so funny menurut gue. Sampai mempertahankan prinsip perjanjian ajaran gereja. Juga banyak bilang bahwa orang Kristen itu adalah mengikuti ajaran Yesus, mengikuti karena Yesus adalah Kristen, misalkan begitu. Itu hal yang baru saya ketahui juga di Kisah Para Rasul 11 ayat 24 sampai dengan 26. Di situ ditulis, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus atau Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi siapa yang menciptakan Kristen itu sendiri? Yesus kah? Itu contoh aja. Saya bukan mau berdebat masalah itu. Ya kan? Jadi saya mempertanyakan hal-hal itu, tidak ada unsur apa, tidak ada. Jadi bukan menjelekkan. Saya cuman bilang, ini loh ajaran Yesus. Bukan ajaran gereja, tapi ajaran yang ada di Alkitab. Sesuai aja yang di Alkitab. Kalau misalkan dipersulit dengan kalimat-kalimat kiasan, ibarat, atau analogi, atau itu ada bahasa. Oh bukan itu ada teks originalnya. Ya kenapa nggak dimasukkan teks originalnya? Udah, prak. Jadi manualnya tuh memang udah bener-bener manual book. Udah, jadi jangan ada analogi lagi. Nggak usah pakai analogi, nggak usah pakai kiasan. Udah tok itu. Oh ini maksudnya begini. Jangan dipersulit. Udah mudah kok dipersulit. Lucunya begitu. Kenapa ada perjanjian lama? Kenapa ada perjanjian baru? Apakah perjanjian lama udah usang? Karena Yesus juga mengatakan bahwa saya tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi saya menggenapinya. Menggenapi berarti menambahkan. Tapi bukan berarti yang nambahin itu Paulus. Sudah ada, itu tertera di situ. Jadi maksud saya tidak menjelek-jelekan. Bukan. Coba ikuti ajaran Alkitab. Ikuti firman Allah yang ada di perjanjian lama, juga ada sebagian yang ada di perjanjian baru. Ikuti. Saya jamin 100% bahwa apa yang cara ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen itu 90% mirip dengan Islam. Percaya sama saya. Ini adalah fakta. Saya tidak menambah-nambahkan, saya tidak pakai analogi, saya nggak pakai. Coba ikutin aja, ikutin aja yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu bukan adat istiadat, itu bukan. Saya jamin itu tidak ada namanya persis ibaratnya kalau orang-orang ngomong bilang itu adat istiadat, ya kan? Itu kultur, itu budaya, enggak, itu di Alkitab perjanjian lama, bukan kultur. Itu udah ada ininya kok. Yesus juga berdoa dengan cara menyembah, bersujud, ya kan? Mati juga di kain kafan. Ya kan? Oh, itu unsur budaya di orang Israel pada saat itu enggak? Saya rasa enggak. Silakan ya baca. Jadi mohon dimengerti tujuan video saya ini ya, bukan menjelekkan. Saya memberikan kebenaran yang ada di Alkitab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.